get your soul. Just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell him that the break is over. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang modernisasi dan perkembangan imperialisme di Jepang. Modernisasi dalam bentuk restorasi Meiji ialah sebuah bentuk revolusi politik dan sosial di Jepang pada tahun 1866 sampai 1869 yang mengakhiri kekuatan Shogun Tokugawa dan mengembalikan kaisar ke posisi sentral dalam politik dan budaya Jepang. Matsuhito atau Kaisar Meiji yang berperan sebagai tokoh dalam gerakan itu. Imperialisme Jepang adalah paham yang dianut oleh negeri Sakura untuk menjadi pemimpin dan penguasa di Asia dalam Perang Dunia II. Walaupun restorasi Meiji banyak menyebabkan trauma dan dislokasi sosial di Jepang, namun juga memungkinkan negara tersebut untuk mengambil bagian dalam jajaran kekuatan dunia di awal abad ke-20. Jepang akan terus berkuasa di Asia Timur sampai gelombang pasang berbalik melawannya di Perang Dunia II. Namun, saat ini Jepang tetap menjadi negara perekonomian terbesar ketiga di dunia dan merupakan pemimpin dalam inovasi dan teknologi, sebagian besar berkat gerakan modernisasi restorasi Meiji. Sekian penjelasan dari saya mengenai modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Berikutnya, kedatangan Jepang di Indonesia. Tentara Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942 yang bertepatan di 3 tempat sekaligus. Yang pertama di Teluk Banten, yang kedua di Eretan Wetan Jawa Barat, dan yang ketiga di Kerangan Jawa Tengah. Kedatangan ini bertujuan untuk menaklukkan Batavia karena pada saat itu Batavia menjadi pusat pemerintahan Belanda dan pusat negara-negara sekutu. Kemudian, tanpa adanya perlawanan yang berarti, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Setelah menguasai Batavia, Jepang juga mengancam akan memusnahkan sisa-sisa pasukan Belanda dan sekutu yang masih bertahan di beberapa wilayah. Tepatnya pada 3 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia hanya 3,5 tahun yang terbilang sangat singkat jika dibandingkan dengan Belanda yang berkedudukan di Indonesia selama 350 tahun lamanya. Namun, kedudukan Jepang ini sangatlah dramatis sehingga merubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan oleh Belanda. Kedatangan Jepang di Indonesia sempat disambut baik oleh bangsa Indonesia karena Jepang dianggap telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Hindia Belanda. Jepang berusaha menampilkan kebenciannya terhadap bangsa kulit putih dengan menyiksa tahanan-tahanan Belanda dan sekutu di depan umum. Jepang juga melakukan beberapa propaganda seperti menyebut bahwa Jepang adalah saudara tua dari Indonesia dan Jepang mencetuskan gerakan 3A yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Sekian penjelasan dari saya mengenai kedatangan Jepang di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Dampak kependudukan Jepang di Indonesia ada 4.
Yang pertama, di bidang politik, Jepang menyuruh rakyat Indonesia untuk tidak berserikat atau berkumpul dan membubarkan seluruh organisasi-organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh rakyat Indonesia, kecuali organisasi MIAI yang diganti menjadi organisasi Masyumi. Organisasi ini tidak dibubarkan karena organisasi ini merupakan organisasi keagamaan. Selain itu, para tokoh-tokoh nasional Indonesia juga selalu bersikap kooperatif terhadap Jepang agar mereka dimasukkan ke lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Jepang berusaha untuk mengeksploitasi segala sumber bahan mentah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jepang juga menyuruh rakyat Indonesia untuk menyerahkan sebagian hasil panennya kepada Jepang. Dan pada hari-hari tertentu, Jepang menyuruh rakyat Indonesia untuk menanam tanaman-tanaman tertentu yang digunakan untuk kebutuhan perang bagi Jepang. Yang ketiga, di bidang sosial. Di bidang sosial, Jepang mengeksploitasi sumber tenaga manusia rakyat Indonesia. Jepang menyuruh rakyat Indonesia untuk melakukan kerja romusa. Kerja romusa ini diperintah oleh Jepang agar rakyat Indonesia mau membangun pelabuhan udara, pelabuhan, jalan raya, jembatan, dan juga benteng bawah tanah yang dibutuhkan oleh Jepang untuk kebutuhan perangnya. Dan yang terakhir, di bidang budaya. Di bidang budaya, Jepang mewajibkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan segala sesuatu yang berbau Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, seperti nama jalan, nama tempat, dan lain-lain. Selain itu, Jepang juga mewajibkan masyarakat Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia dan belajar bahasa Jepang sebagai pelajaran wajib, sedangkan bahasa Indonesia sebagai pelajaran utama. Bangsa Jepang juga mendirikan Keimin Bunkashi Doso yang tujuannya untuk mewadahi aktivitas para budayawan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia merasakan pemerintah kolonial pendudukan Jepang tidak berbeda dengan penjajahan Hindia Belanda. Rakyat Indonesia tetap menderita dan miskin. Perekonomian tetap merosot. Rakyat dieksploitasi menjadi tenaga kerja atau romusa. Pendidikan diselenggarakan untuk kepentingan penjajah dan lain-lain. Oleh karena itu, muncullah berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sadar bahwa semua yang dikatakan dan dijanjikan Jepang hanyalah propaganda palsu untuk melancarkan segala ambisi, rencana, dan kepentingan Jepang. Bermacam-macam bentuk perlawanan muncul. Ada yang dilakukan dengan cara kooperatif, melalui gerakan bawah tanah, dan mengangkat senjata secara terbuka. Yang pertama, perjuangan dengan cara kooperatif. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Melalui putra misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur, membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan Belanda. Hal itu mereka lakukan secara langsung melalui rapat-rapat bersama rakyat ataupun secara tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Melalui kedua cara itu, para tokoh menggembleng mental, membangkitkan semangat nasionalisme, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri sebagai bangsa Indonesia. Berbagai kesatuan pemuda yang dibentuk Jepang seperti Keibondan,
atau Barisan Pembantu Polisi, Seinendan atau Barisan Pemuda, dan Fujinkai atau Barisan Wanita dimanfaatkan untuk aktif menggerakkan kesadaran serta membangkitkan perasaan nasionalisme di kalangan rakyat. Yang berikutnya, perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi-instansi pemerintah Jepang. Di balik kepatuhannya terhadap Jepang, tersembunyi kegiatan-kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bawah tanah ini tersebar di berbagai tempat, seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Kelompok-kelompok gerakan bawah tanah yaitu kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahir, dan kelompok pemuda. Yang ketiga, perlawanan bersenjata. Selain perlawanan yang dilakukan secara kooperatif dan gerakan bawah tanah, rakyat Indonesia juga di berbagai wilayah melakukan perlawanan bersenjata seperti perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, perlawanan di Blitar, dan perlawanan Aceh. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan pembentukan organisasi PETA. Tujuan sebenarnya pembentukan organisasi ini adalah untuk membujuk para kaum intelektual dan kaum nasionalis agar mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Selain itu, para tokoh nasional juga memanfaatkan organisasi ini untuk membebaskan para tokoh-tokoh nasional lain yang ditahan oleh Jepang sehingga mewujudkan Indonesia yang merdeka. Dalam berbagai peperangan yang dilakukan oleh Jepang, Jepang kalah dalam peperangan-peperangan penting melawan sekutu. Peperangan-peperangan ini menyebabkan Jepang pun harus terpukul mundur dan kembali kepada benteng-bentengnya. Karena kalah dalam berbagai peperangan penting ini, Jepang pun merayu kembali rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Jepang pun menyuruh rakyat Indonesia untuk membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI pun resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedodiningrat dan beranggotakan 60 orang, 7 orangnya dari Jepang. Pada sidang pertama BPUPKI berhasil merumuskan nama negara Indonesia, yaitu NKRI, dan pada sidang kedua BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara Indonesia atau Pancasila. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, BPUPKI pun kembali dibubarkan. Namun, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima. Bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima ini menewaskan hingga 160.000 orang. Namun, pengeboman pertama ini tidak membuat Jepang menyerah, karena Jepang memegang teguh
pendiriannya sebagai seorang samurai. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diundang oleh Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam untuk membahas lebih lanjut tentang kemerdekaan Indonesia. Namun keesokan harinya, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki. Pengeboman ini menewaskan hingga 80.000 orang dan menjadi luka bagi sejarah Jepang dan menjadi trauma bagi para rakyat Jepang hingga saat ini. Akibatnya, Jepang pun menyerah terhadap sekutu dan meminta agar sekutu menandatangani perjanjian dengan Jepang. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan ini pun segera dimanfaatkan oleh para tokoh nasional Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya dan berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia telah berakhir dan telah berakhir juga peperangan dunia kedua. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Told you long ago on the road, I got what they waiting for. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh penjajahan bangsa Jepang pada masa kini. Yang pertama, bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh penjajahan Jepang yang masih terasa hingga kini yaitu dalam struktur masyarakat. Dalam struktur masyarakat, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, bangsa Indonesia hanya mengenal desa sebagai unit terkecil. Namun, sejak pendudukan bangsa Jepang, unit terkecil tersebut dibagi lagi ke dalam unit-unit yang lebih kecil lagi, yang disebut rukun warga atau RW dan rukun tetangga atau RT. Struktur bahasa. Seiring dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, hasil-hasil karya sastra bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang. Struktur kesenian. Jepang mendirikan Keiminbun Kashidoso atau Pusat Kebudayaan pada 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini untuk mewadahi aktivitas budayawan Indonesia. Struktur pendidikan. Jepang menerapkan sistem pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Struktur ini masih diterapkan pemerintah Indonesia sampai saat ini. Yang kedua, bidang militer. Pada masa kedudukan Jepang, membantu membangun semangat nasionalisme di kalangan kaum muda Indonesia lewat latihan-latihan militer yang mereka lakukan. Efek sampingnya sangat menguntungkan bangsa Indonesia, terutama dalam proses pelaksanaan kemerdekaan, dan masih berlanjut hingga